ujian di minggu pertama, apakah nanti minggu keduanya kita langsung perkuliahan lagi biasa, perkuliahan 9, apakah harus menunggu jeda 2 minggu itu sampai semua kelas beres UTS baru ada pertemuan 9. Nah, itu agak bingung, saya belum saya tanyakan. Gitu. Kalau enaknya sih langsung ya, jadi mungkin dengan harapan kita selesainya juga lebih cepat, jadi liburnya lebih panjang. Walaupun sebenarnya kita UAS itu di jadwal itu lihatnya Januari kalau nggak salah. Tapi kan kita jeda dari kita kuliah selesai sampai ke UAS kan agak lama. Jadi siapa tahu bisa saya share soal UASnya juga dari awal kan, jadi lebih panjang lagi untuk pengerjaannya, tesnya. Kita nggak tahu juga ya, ternyata harus kita tatap muka, nah bisa aja langsung jadinya kan, kita ujian di kampus ya bisa aja. Ya, Bu. Tapi biar Bapak Ibu terbiasa nulis tangan lagi kan, kalau tangannya sekarang kaku nih, kita kan kerjaan selalu banyak ketik nih. Iya. Takutnya kaku. Atau nanti kita coba ya Bapak Ibu tugas UTS tulis tangan ya. Boleh Bu. Ya. Jadi biar nggak kaku tuh tangannya. Saya aja nulis agak kaku ya. Kalau misalnya jelek, tambah jelek sekarang gitu. Jadi kita coba ya, analisa kasus tulis tangan. Iya Bu, Bella? Apakah bisa dibahas sih yang analisis Krakatau Steel kemarin, Bu? Penasaran juga sih. Kita lihat ya yang Krakatau Steel, boleh. Kita lihat soalnya nih. Menarik. Nah itu kan banyak rekrutmen yang untuk minta ke daerah ya Bapak Ibu ya, misalnya daerah Banten itu sendiri berkaitan dengan si kasus yang Krakatau Steel. Menarik sih memang, walaupun agak lama ya itu tugasnya soal kasusnya, karena saya ambil dari modul ya. Yang pertama tentang Krakatau Steel, yang kedua itu tentang CEO ya. CEO, tentang pemilihan CEO, sama yang ketiga itu tuh tentang pelatihan training ya, pengalaman Bapak Ibu. Nah kalau berkaitan dengan rekrutmen Krakatau Steel, kalau banyak di berita-berita sebenarnya sudah beredar banyak ya, mereka meminta tenaga kerja dari orang lokal. Tapi apakah sesuai dengan kompetensi yang diminta atau spesifikasi yang sesuai dengan job desk-nya tersebut. Nah, ini buat Bapak Ibu gimana nih? Soalnya ada juga nih tugas dari Bapak Ibu, dia memasukkan faktor-faktor lihat penyerapan tenaga kerja lokal untuk di daerah Banten ya, penyerapan tenaga daerah untuk di daerah Banten. Nah, menurut Bapak Ibu gimana nih berkaitan dengan PT Krakatau Steel dalam rekrutmen tenaga kerja lokal? Mungkin sama seperti kasus yang ditanyakan oleh Pak siapa kemarin ya, tentang tenaga kerja lokalnya, Pak Faisal ya, yang nanya pemerintah daerahnya mau minta orang-orang di situ untuk bekerja tapi tidak sesuai dengan spesifikasi atau kompetensi yang diminta. Betul, mirip kasus lokal. Mirip dengan Krakatau Steel ya. Sebenarnya kalau yang kasus ini sebenarnya kan diminta SDM itu kan juga melakukan analisis dulu ya, perencanaan apa sih yang sesuai dengan posisi yang harus diisi kan. Mereka melakukan perencanaan seperti itu. Terus dari kejadian yang ini pemerintah masyarakat protes tuh, kenapa sih Krakatau Steel tidak melakukan rekrutmen untuk tenaga kerja lokal, minta diprioritaskan, walaupun sebenarnya kualifikasinya itu, intinya sih mungkin dari kasus tersebut, intinya itu kualifikasinya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PT Krakatau Steel kan, karena tidak sesuai dengan job desk-nya atau spesifikasi yang diminta. Seperti itu sih inti dari kasus yang PT Krakatau Steel.
Mungkin ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Jadi kesimpulannya apa Bu solusinya? Nah, solusinya bagaimana tuh? Tapi Bu, kalau di berita itu memang tidak diceritakan secara detail ya Bu ya. Jadi Ya karena ada apa kasusnya aja gimana sih? Nah, kalau Bapak Ibu harusnya bagaimana tuh? Iya, Susah, kalau Bu. di punten, Bu. Gimana Pak? Kalau di berita tuh memang tidak secara detail gitu menjelaskan bahwa apakah memang sebenarnya sebelumnya PTK itu sudah menjaring tenaga kerja lokal gitu. Kenapa akhirnya dia menjaring di luar provinsi Banten. Itu sih yang memang yang sangat saya soroti gitu. Itu memang kalau secara undang-undang kita boleh dalam perusahaan tuh boleh menjaring di mana saja dan siapa saja kan gitu, dan semua orang berhak apa namanya mendaftarkan diri untuk menjadi calon tenaga kerja gitu. Namun memang mungkin dari Provinsi Banten juga melalui Kota Cilegon ada peraturan daerah sendiri bahwa memang harus memberdayakan masyarakat lokal gitu. Nah, sebenarnya ada pengalaman tersendiri Bu sebenarnya di perusahaan yang sebelumnya. Memang di perusahaan saya sebelumnya itu dia sudah mencoba Bu. Jadi sebelum itu sudah mencoba untuk menjaring masyarakat lokal gitu. Namun tadi sudah sampaikan sama Ibu sama Kang Faisal tidak sesuai Tidak ada yang kompeten ya? tidak sesuai Bu. Akhirnya kita langsung nyari ke Surabaya tuh Bu, jauh Bu, dari Cikarang ke Surabaya gitu. Ini kan sama sebenarnya kasusnya hampir sama, tapi di perusahaan kami itu sudah mencoba Bu. Jadi sudah mencoba menjaring dan menjelaskan ke pemerintah daerah setempat dan istilahnya perangkat-perangkat wilayah setempat karena memang ini tidak sesuai dengan kompetensi yang kita cari. Nah, kebanyakan ini solusi ya kemarin di perusahaan kami tetap kita menjaring namun ke tenaga kontrak subkon gitu Bu. Jadi orang-orang yang di wilayah itu yang memang tidak sesuai dengan kompetensi biasanya nih kalau kami kemarin itu perusahaan kertas Bu ya, perusahaan kertas kardus. Nah, jadi mereka yang sortir bagian yang itunya aja ya. Sortir, akhirnya orang-orang yang di wilayah itulah yang kita berdayakan. Namun tidak spesifik ke kompetensi yang memang kita cari. Nah, kalau yang kompetensi yang kita cari itu yang spesifik, maka kita akan mencari di luar daerah. Karena penjaringannya cukup banyak Bu, hampir ribuan itu kita melakukan rekrutmen seleksi. Saya juga kemarin pada saat itu di rekrutmen seleksi juga. Ya, memang saya harus berangkat ke daerah lain untuk mencari sesuai dengan kebutuhan. Dan kami pun juga sudah berkoordinasi dengan BLK di pemerintah itu apakah memang ada yang sudah siap bekerja atau tidak. Tapi memang masih banyak yang di luar spesifikasi ataupun kompetensi yang ada. Nah, itu solusinya seperti itu. Jadi tetap memberdayakan tapi istilahnya yang kontrak, yang istilahnya harian itu Bu digunakan di perusahaan sebelumnya. Seperti itu sih. Oke, sama ya, mungkin saya lihat juga nih dari tugasnya Bu siapa nih ya. Ada yang memasukkan juga berita yang dari kasus Cilegon ini, Krakatau Steel ini, bahwa memang solusinya itu untuk posisi-posisi mungkin mirip kayak kantor Bapak ya, mungkin yang kontrak atau yang di sini kan mereka melakukan kerjasama dengan SMK atau berarti kan mungkin penempatannya itu untuk posisi-posisi level yang bawah, yang penting ada kesepakatan dengan pemerintah untuk menjaring lulusan-lulusan SMK bisa bekerja di Krakatau Steel. Tapi walaupun sebenarnya posisi level bawah, tapi level yang lainnya itu tetap mungkin mereka Krakatau Steel mencari di luar, mau nggak mau, seperti pesan Bapak, mau nggak mau memang harus mencari keluar karena yang disesuaikan dengan kompetensi atau posisi yang ada seperti itu. Itu kalau baca di berita sih memang di sini akhirnya mereka bekerja sama ya untuk untuk level-level yang bawah nih kalau nggak salah baca beritanya nih. Tidak semua, nggak mungkin semua ini. Ya Bu? Boleh berpendapat ya. Kalau saya sepakat dengan tadi siapa tadi Mas Rian ya. Jadi apa namanya untuk posisi tertentu, posisi-posisi yang apa ya istilahnya tidak membutuhkan keahlian yang khusus dan itu bisa dilatih dalam tidak mau apa ya bisa dilatihkan gitu ya, itu mungkin persentase tertentu sesuai aturan itu harus mengambil dari tenaga lokal.
Nah, untuk yang tenaga ahli memang psikologis itu belum ada